Halo semuanya, sempet penasaran nggak sih, apa sih istilah servant leadership itu? Servant artinya kan pelayan tuh, sedangkan leader kan artinya pemimpin. Pelayan mana bisa jadi pemimpin, dan kalau udah memimpin, ngapain sih dia jadi pelayan? Gitu. Berarti dua kata ini sangat berkontradiksi kan teman-teman? Nah, banyak nih yang kita nggak tahu tentang servant leadership. Ayo kita cari bareng-bareng jawabannya. Sejatinya, servant leadership adalah salah satu contoh kepemimpinan yang tergabung dalam ethical leadership. Ethical leadership sendiri adalah cara memimpin orang-orang secara etis seperti itu. Dan salah satu contohnya adalah servant leadership ini. Salah satu contoh leadership di dunia ini sebenarnya sudah banyak ditemukan bahkan di zaman-zaman dahulu banget. Beberapa contoh diantaranya adalah pemuka-pemuka agama besar seperti di Islam kita menemukan Nabi Muhammad, terus mungkin di agama Kristen kita bisa menemukan Yesus Kristus, terus di agama-agama lainnya seperti Buddha juga banyak kita menemukan contoh-contoh servant leadership itu sendiri teman-teman. Nah, jadi sebenarnya banyak banget contoh yang bisa kita ambil dari orang-orang tersebut. Kadang-kadang teman-teman mikir nggak sih, apa sih artinya servant leadership itu sendiri? Servant leadership menurut buku yang diterbitkan oleh Robert Greenleaf pada tahun 1970, di mana bukunya sendiri mempunyai judul Servant Leadership, dan buku tersebut membahas sepenuhnya tentang servant leadership. Dalam bukunya, Robert Greenleaf menjelaskan bahwa servant leadership adalah sebuah bentuk kepemimpinan di mana seorang pemimpin tersebut mempunyai tanggung jawab utama untuk membantu bawahan atau membantu orang-orang lain di sekitarnya untuk mencapai tujuan bersama dengan memberi fasilitas seperti perkembangan individu atau memberi empowerment atau melakukan pekerjaan-pekerjaan bersama lainnya untuk keberhasilan jangka panjang. Nah, di sini kita mulai masuk ke apa aja sih karakteristik yang dibutuhkan untuk menjadi a servant leader, seorang pemimpin yang melayani sesama. Nah, yang pertama nih, a servant leader must attend to the needs of the followers. Jadi, kita sebagai servant leader harus membantu pengikut-pengikutnya untuk menjadi lebih berkembang, lebih bijak, dan lebih bisa untuk mendapatkan tanggung jawab yang lebih. Pelayanan-pelayanan tersebut meliputi kita harus merawat pengikut-pengikut kita harus membela pengikut-pengikut kita, dan kita harus empower pengikut-pengikut kita untuk menjadi lebih baik dari sebelumnya. Nah, apabila seorang pemimpin berhasil melakukan trait-trait seperti itu kepada pengikutnya, maka bisa dibilang bahwa pemimpin itu menganut teori servant leadership. Memenuhi kebutuhan pengikutnya juga berarti bahwa seorang pengikut harus tidak mendominasi secara keseluruhan. Jadi apabila pemimpin tersebut mendominasi dan tidak memberikan ruang pengikutnya untuk berkembang, maka teori servant leadership berakhir di situ. Jadi pemimpin tersebut tidak bisa dianggap sebagai a servant leader. Nah, karakteristik yang kedua nih, a servant leader must stand for what is good and right. Jadi apabila seorang pemimpin menganut teori servant leadership, maka dia harus mengerti apa yang baik dan bisa dilakukan dan mana yang tidak. Jadi kita harus sangat-sangat berpusat pada keadilan atau yang bisa disebut justice dan equality. Apabila dalam kelompok yang kita pimpin tersebut terdapat injustice atau ada inequality, maka meskipun hal tersebut tidak sejalan dengan goal perusahaan, maka kita harus tetap membela what is good and right. Standing in what is good and right juga berarti bahwa kita harus memperlakukan semua pengikut-pengikut kita atau orang-orang lain di sekitar kita dengan perlakuan yang sama, dengan rasa hormat yang sama. Jadi pengikut kita tidak merasa distance, tidak merasa ada jarak antara kita dengan mereka. Teman-teman, setelah teman-teman mendengar apa itu servant leadership, teman-teman
mulai yakin nggak apakah ini adalah gaya kepemimpinan yang akan teman-teman ambil, atau teman-teman akan mencari gaya-gaya kepemimpinan yang lain. Beberapa tokoh-tokoh yang bisa dianggap menganut gaya kepemimpinan servant leadership ini, yang pertama adalah Abraham Lincoln, salah satu presiden United States. Yang kedua adalah Martin Luther King Jr. Jadi dia adalah salah satu aktivis Black Rights di US. Dan yang ketiga adalah Mother Teresa, salah satu penggiat kemanusiaan juga di Southern America. Dan banyak lagi tokoh-tokoh lainnya. Nah, saatnya teman-teman menentukan nih, apakah servant leadership merupakan gaya kepemimpinan yang akan teman-teman ambil pada saat teman-teman berkembang nanti. Nah, semoga video ini membantu. Sampai jumpa.